Buat yang belum positif, mungkin tips ini membantu ya. Ketika kelak nanti tiba-tiba positif, apa yang harus dilakukan? Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Sebenarnya saya cukup bahagia ya mendengar beberapa orang yang komen di YouTube saya itu ternyata sudah positif hamil beberapa minggu. Selamat. Buat yang belum positif, mungkin tips ini membantu ya. Silakan simak video ini sampai habis. Nah, langsung aja kita bahas. Yang paling pertama yang perlu kita ketahui adalah pastikan dulu bahwa itu benar-benar positif. Cara memastikan itu benar-benar positif adalah dengan membaca labelnya, membaca tandanya. Karena positif samar juga termasuk positif ya. Untuk itu kamu juga harus tahu bagaimana cara menggunakan test pack yang benar. Nah, setelah itu kalau memang kamu tetap ragu, ulang kembali test pack, karena memang kan test pack itu mendeteksi beta HCG. Beta HCG itu meningkat 2 kali lipat setiap 2 hari ya, atau setiap 48 jam. Untuk itu coba diperiksa kembali. Kamu bisa bawa ke bidan terdekat atau ke dokter terdekat, ke posyandu atau ke puskesmas terdekat supaya mereka yang kasih tahu apa tanda-tandanya. Nah, yang berikutnya tentu saja ialah periksa ke bidan atau ke dokter, karena ya sembari kamu memastikan hasilnya, kamu juga akan diperiksa bagaimana keadaannya, apakah ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai seperti anemia, dan biasanya di situ akan diberikan vitamin-vitamin yang mendukung kehamilan. Nah, untuk itu yang berikutnya adalah meminum vitamin-vitamin yang mendukung kehamilan ya. Vitamin-vitamin ini sebenarnya mendukung, apalagi bagi mereka yang kurang punya pola hidup yang sehat. Biasanya yang diberikan ialah asam folat atau B9, vitamin C, karena ibu hamil juga rentan anemia, bisa diberikan Fe atau tablet tambah darah. Selain itu, penting sekali jangan hanya mengandalkan vitamin-vitamin dari dokter, tapi juga makan makanan yang bergizi. Kurangi makan makanan laut ya, yang kemungkinan tinggi merkuri, ikan-ikan laut, tapi perbanyaklah ikan-ikan sungai. Untuk memastikan yang paling akurat, karena ada juga kemungkinan kehamilan semu. Itu sebenarnya adalah periksa ke dokter kandungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa manfaatnya, yaitu untuk tahu usia kehamilan yang lebih tepat, karena memang usia kehamilan itu yang lebih akurat diperiksa pada saat hamilnya muda. Kalau misalnya hamilnya sudah semakin tua, maka biasanya usia kehamilan itu kurang akurat. Nah, setelah itu untuk memastikan janin itu ada di dalam rahim, karena ada juga kehamilan di luar rahim, yaitu kehamilan ektopik. Nah, sudah jaga kesehatan, selanjutnya adalah rutin berolahraga, namun olahraga ringan seperti jalan-jalan santai. Dan yang terlebih penting adalah tetap berpikiran positif. Karena ketika ibu hamil itu stres, sedikit banyaknya itu tersalur dan bisa mengganggu pertumbuhan janinnya. Nah, berikutnya adalah temukan komunitas yang mendukung kehamilanmu. Ya, mungkin memang kita butuh bantuan orang terdekat seperti mungkin adik, ibu, atau asisten rumah tangga, suami yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan berat, karena harus menghindari mengangkat beban berat atau terlalu lama jongkok misalnya. Kita juga perlu teman sharing. Misalnya kita bisa install beberapa aplikasi. Saya kemarin install dan sangat membantu sekali. Apalagi untuk awam bisa tanya-tanya di sana. Perbanyak juga tontonan dan edukasi yang tepat tentang kehamilan. Karena banyak sekali orang itu hanya sharing kehamilannya. Namun itu kan tidak berlaku buat semua orang. Jadi tetap bertanya pada yang ahlinya, bertanya pada yang profesional. Karena ketika kamu bertanya hal yang mengarah berpotensi berbahaya, kamu pasti akan diingatkan untuk segera kontrol atau periksa ke orang yang tepat dan berikan langkah yang tepat. Berikutnya adalah tetap istirahat yang cukup. Banyak ibu hamil yang saking girangnya dia itu suka baca-baca sampai larut malam, padahal dia tidak atur waktu tidurnya ya. Tetap waktu tidurnya diatur,
Terlebih buat ibu yang sudah semakin tua kehamilannya, sebaiknya tidurnya itu miring, hadap kiri. Namun gak usah panik kalau misalnya kebangun dalam posisi terlentang atau miring kanan, ya segera perbaiki aja posisinya, dan itu nggak sesuatu yang fatal banget sebenarnya. Selanjutnya adalah lengkapi vaksin yang dibutuhkan. Sebenarnya ibu hamil itu harus punya titer anti tetanus yang cukup untuk di tubuhnya ya, pada tubuhnya. Jadi segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin TT biasanya ya. Nah, buat ibu hamil yang memang punya banyak keluhan atau mau tahu yang lebih lanjut, silahkan cek YouTube saya. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye bye.